Di video kali ini aku bakal membahas problematika yang sering banget dialami oleh generasi milenial zaman sekarang. Kalau mau tahu, disimak ya videonya. Nah, belakangan ini aku sering banget melihat beberapa postingan yang ada di sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, atau sosial media lain yang membahas mengenai permasalahan ini, yaitu permasalahan tentang insecure. Sebagian dari kalian mungkin sudah biasa mendengar hal ini, namun untuk sebagian lagi mungkin ada yang belum terbiasa. Sebenarnya, apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurang percaya diri yang akan membuat seseorang merasa tidak aman. Jadi di benakku itu terpikirkan sebuah pertanyaan. Sebenarnya tingkat kepercayaan diri kita itu dibentuk oleh diri kita sendiri atau selama ini orang lain yang mengisi tingkat kepercayaan diri kita itu. Kita dapat mengambil contoh, misalnya standar kecantikan. Sebenarnya cantik versi kita itu adalah cantik dari diri kita atau dari lingkungan kita yang mendefinisikan bagaimana cantik itu. Atau misal lagi standar pintar. Ketika orang-orang berbicara mengenai nilai, raport, IPK, atau IQ, yang itu sebenarnya ditentukan oleh lingkungan kita atau sebenarnya dari diri kita sendiri yang paham terhadap sesuatu dan menganggap pemahaman kita itu cukup untuk kebutuhan kita dalam menjalani hidup. Jadi ketika kita memenuhi standar kepercayaan diri kita dengan diri kita masing-masing, maka ketika orang lain mau berkata apa, lingkungan penjelasannya masing-masing dan itu hanya sebagai pembantu. Jika kita tidak mempunyai standar kepercayaan diri kita seperti apa, otomatis kita akan sering mendengarkan apa kata orang. Dan itu menurutku bakal capek banget ketika kita harus terus mengikuti semua ekspektasi orang, bagaimana orang memandang sesuatu, seperti misalnya cantik, kaya, pintar, cool, keren. Ketika kita terus mengikuti semua ekspektasi itu, maka tidak akan ada habisnya. Seiring berjalannya waktu, semua orang bakal berubah. Setiap orang mempunyai porsi insecure masing-masing, dan menurutku itu adalah hal yang normal terjadi. Namun, ada beberapa alasan utama yang menyebabkan beberapa orang, khususnya anak muda, merasa insecure. Yang pertama, takut gagal atau mengalami penolakan dalam lingkungan. Yang kedua, terlalu perfeksionis. Yang ketiga adalah kecemasan sosial atau berusaha memenuhi standar sosial. Yang keempat adalah karena menjadi korban bullying. Yang kelima adalah karena sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Supaya kita nggak terus mengikuti arus dalam tema insekuritas, aku akan mengajak kalian untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama, merefleksi ulang pada diri kita sendiri. Sebenarnya insecure itu berasal dari diri kita sendiri atau kita mengikuti standar sosial atau pandangan sosial yang ditetapkan orang lain mengenai suatu hal tertentu. Yang kedua, kita harus melihat insekuritas ini dari sudut pandang yang positif. Insecure itu sebenarnya baik, apalagi kalau dilihat untuk perkembangan diri sendiri. Orang yang mengenal dirinya sendiri itu pasti tahu kekurangannya apa, tahu di mana batas melakukan sesuatu, dan itu adalah mereka yang tahu kiranya dalam kurun waktu tertentu hal apa, skill apa, kemampuan apa yang harus mereka kembangkan lagi atau mereka tingkatin lagi untuk kedepannya. Jadi di sini aku mau ngasih tips supaya kita dapat mengatasi rasa insecure itu. Yang pertama, jadilah sahabat untuk diri sendiri. Terkadang kita menilai diri kita sendiri itu terlalu keras, padahal ketika insecure itu kita membutuhkan self-love, bukan self-judging. Katakan pada diri sendiri hal-hal baik yang bisa memulihkan kepercayaan diri. Misalnya seperti terima kasih telah berusaha, besok kita coba lagi. Hal itu dikatakan ketika kita berupaya memperoleh sesuatu namun masih mengalami kegagalan. Yang kedua, tinggalkan teman toksik yang sering menjatuhkan. Sadar atau tidak, teman toksik ada di sekitar kita. Mereka ada di sekeliling kita dan kerap melontarkan komentar-komentar negatif yang membuat
jika kita merasa insecure. Memiliki teman yang toksik tidak akan membuat kehidupan kita lebih baik, namun justru sebaliknya. Mereka akan membuat kita insecure dan overthinking sepanjang waktu. Batasi diri dengan teman toksik dan jauhi mereka. Just cut them off for your better mental health. Yang ketiga, lakukan hal kecil untuk membangun kepercayaan diri. Kalau hambatan kita adalah insecure kepada diri sendiri, maka yang perlu kita lakukan adalah self-love dan mulai menerima diri kita sepenuhnya. Tapi kalau hambatan kita itu berasal dari social insecurity, maka kita harus memberanikan diri untuk say hi dan berkenalan kepada orang-orang baru. Terkadang hal-hal kecil itu membuat kepercayaan diri kita dapat tumbuh. Yang keempat, kita memberikan self-reward kepada diri kita ketika berhasil melawan rasa insecure. Merayakan hal-hal kecil ketika kita berhasil melawan rasa insecure dengan menghadiahi diri kita sendiri. Tak perlu mahal, kita dapat menghadiahi diri sendiri dengan coklat, ice cream, atau skincare yang sudah lama kita inginkan. Momentum seperti ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri kita. Yang kelima, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membanding-bandingkan diri dengan orang lain tidak selamanya berujung negatif, tapi banyak energi yang terbuang akibat melakukannya. Secara tidak langsung, membandingkan diri dengan orang lain itu bersifat toksik. Terlebih lagi ketika kalian membandingkan diri dengan seseorang yang ada di sosial media. Hal itu dapat menyebabkan banyak energi yang terbuang. Jadi, coba mulai fokus terhadap proses dan tujuan hidup diri sendiri. Dan yang terakhir adalah selalu bersyukur. Dengan bersyukur, banyaknya beban pikiran yang kalian pikirkan akan perlahan berkurang dan hilang seiring berjalannya waktu. Tapi ada suatu hal yang perlu kalian ingat, bersyukur saja itu nggak cukup. Jadi kalian juga harus terus selalu berusaha dan berdoa sekuat tenaga. Jadi itu yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye!